Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup lama nggak upload konten-konten lagi. Sebenarnya banyak banget sih hal-hal yang nggak bisa sharing karena memang stoknya banyak gitu ya. Nah, di dalam video kali ini aku pengen sharing-sharing kemarin sempat bantu Shihlin, diuji juga banyak keikhlasannya di sini di lomba ini. Tentunya ya sebenarnya nggak cuma lomba doang sih dalam segala aspek kehidupan juga tetap harus ikhlas-ikhlas gitu ya. Oke, jadi aku tuh udah cukup berprogres ikutin Brexplore, lomba branding-nya dari Prasmul. Jujur keren banget. Yang aku suka dari lomba ini adalah panitianya posesif dalam tanda kutip, karena mereka pengen kita bener-bener equipped sama materi branding-nya. Karena kan nggak semua orang itu paham materi branding kan. Dan itu juga merupakan salah satu jurusan di Prasmul yang mungkin kampus lain nggak punya. Jadi kita bener-bener disuplai dan dipastikan bener-bener ikut pas pembekalan kayak gitu. Nah, aku pribadi karena memang banyak agenda, ini kan tahun lalu ya 2023, jadi kadang nggak ikut pembekalan, cuman udah cukup mengerti branding itu seperti apa, dan nggak lupa kalau aku juga agak bingung di tengah jalan, aku biasanya consult sama mentor aku. Jadi for the first impression itu paling aku kayak ngebuat judul yang menarik aja sih. Covalent itu kan some terms in chemistry ya, kayaknya. Covalent tuh apa gitu ya istilahnya, pokoknya dia tuh menggambarkan sinkronisasi antara dua zat gitu. Nggak ngerti, cuman gue ingetnya itu covalent kayak I think it's unique. Meskipun ya nggak semenarik misalnya kosakata-kosakata lain lah yang sekarang ada kayak gitu. Gitu deh. Nah, jadi kita mulai dulu dari executive summary. Jadi kita harus mengerti situasi Shilin tuh sekarang kayak gimana. Nah, sebenarnya Shilin itu tuh menurut gue udah well done banget karena udah punya gerai banyak banget di Indonesia. Terus nggak yang ada informasi ya kalau misalnya mereka itu ada tutup gerai kayak gitu. Terus juga ada seven menu yang mereka tawarkan dan yang paling populer itu adalah XXL crispy chicken. Nah, beberapa masalahnya adalah penjualannya tuh kurang merata. Jadi beratnya tuh di XXL crispy chicken doang, tapi di menu lain itu kayak jarang dilihat sama konsumen kayak gitu. Terus pemasarannya belum oke. Dan dari riset itu kayak nggak banyak orang sih tahu Shihlin gitu dan budget mereka juga beragam. Nah, terus pertanyaannya tuh ada dua, gimana cara produk Shein ini terjual semua, sama-sama menang, nggak berarti satu produk doang, dan branding marketing strateginya itu seperti apa. Jadi kita ada inovasi produk sama customer journey, kita akan memplotting kayak perbandingan now and the future gitu ya, tentang bagaimana cara konsumen itu mau makan Shihlin. Jadi nggak cuma sekedar tahu, nggak cuma sekedar nyium baunya, tapi mereka juga sampai beli dan setia sih harapannya kayak gitu. Nah, jadi ini analisisnya banyak. Kalau nggak salah tuh ini diwajibin sama panitia. Cause I'm not experienced into this analysis, jadi aku nggak ngerjain ini, aku langsung lempar ke temenku kayak gitu. Tapi kita ke ways-nya mungkin ya orang-orang tahu gitu ya semuanya, bahkan mungkin jurinya udah tahu. Nah, ini jadi evaluasi bagi aku dan tim bahwa kalau bisa kamu juga nyebarin data-data yang new. Entah kamu buat survei sendiri ataupun yang lain, jangan cuman based on Google data, dan mungkin kayak the business itself itu mereka udah punya survei-survei yang sedasar ini, segeneral ini kayak gitu. Nah, jadi Shein itu ya PR-nya tentunya tergantung segmentasi pasar, karena kalau memang mereka mau rame, jujur ada saingnya yaitu aku lupa namanya apa, Chop-Chop apa gimana ya. Pokoknya dia tuh Shein versi light. Porsi ayamnya memang tidak segede Shein, tapi dia emang costnya 20.000 yang notabene itu cukup oke di kalangan Gen Z yang suka jajan-jajan gitu loh di mall. Kayak gitu. Terus juga meningkatkan partisipasi konsumen dalam review. Meskipun untuk review makanan sendiri kan cukup challenging. Itu nggak bisa pakai visual doang. Orang-orang tuh harus ngerasain bener-bener kayak gitu ya. Pasti rasanya ayam Shihlin, what makes it different towards another chicken products kayak gitu. Nah, ini juga ada beberapa analisis juga. Ini bukan aku yang ngerjain, tapi ya it's better to know that apa ya, kita harus memahami semua sebenarnya. Nah, tapi ini mungkin ada beberapa karakter analisis yang teman-teman bisa pakai. Jadi kalau misalnya dalam analisisnya sendiri, kalau Shein itu lingkungan bisnisnya dinilai lemah hingga moderat. Dari sini aku kayak mempelajari bahwa kita boleh belajar dari sini aja kali ya. Kalau misalnya memang competition-nya cukup tajam, karena memang banyak barang-barang atau produk-produk yang lebih murah kayak gitu.
Terus juga, bargaining power of supplier itu bisa jadi menantang ya, karena kita nggak tahu harga ayam tuh akan naik kapan, akan turun kapan, jadi mereka harus adaptif. Substitusinya juga banyak banget, selain ayam banyak produk lain, kayak misalnya cumi crispy dan ya produk-produk lain. Jadi, di tengah-tengah itu dia nggak terlalu damai-damai banget sih posisinya, cuman dia unique value proposition-nya udah dapet, yaitu Taiwanese product chicken. Gitu, buat ratingnya kalau di Gojek itu kita lihat tinggi, range-nya harganya satu porsi itu 36 sampai 50 ribu. Otomatis yang bisa beli ini adalah orang-orang terpilih dari segi ekonominya, menengah ke atas atau menengah. Nah, ini untuk SWOT, eee, ya harus menguatkan unique value proposition-nya lah ya, kayak gitu. Persaingan juga banyak, preferensi konsumen juga berubah-ubah, cuman kalau orang udah setia banget sama Shilin termasuk gua suka sih. Meskipun, ya namanya juga alaminya manusia ya, ketika makan kan beberapa ada yang mindful, ada yang enggak. Sometimes when we eat often, oily foods, and then it is covered by a lot of, apa ya, kayak tepung-tepungan itu kan kerasa banget, plus bumbunya. Jadi, only you can limit your own consumption, tapi buat snacks itu gue prefer sama Shilin, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa comparison, pertama dari Pok-Pok sama Chop-Chop. Tadi gue salah ngomong ya, Chop-Chop ini Pok-Pok sebenarnya. Itu ada juga Chubby Taiwan Street Snack. Cuman gue sih ini baru notice sih ini di Jogja ya, nggak tahu di kota-kota lain seperti apa. Outletnya tetap yang paling juara tetap si Shihlin gitu. Jadi dia ekspansinya emang oke banget. Strateginya untuk brand identity ini sebenarnya harus dipikirkan kembali guys, apakah dengan branding ini orang-orang tuh langsung pada beli? Apakah itu cuman gimmick kayak gitu? Jadi buat logonya nggak ada problem, jinglenya tuh kan kita mikir ya, gimana ya cara orang itu selalu ingat sama Shihlin gitu kan? Apakah dengan jingle kayak sari roti, roti sari roti itu kan yang digaungkan di setiap motornya sari roti kan ada backsound gitu ya? Apakah orang langsung ingat? Kayak iklan Denkau juga, aku dan kau suka Denkau itu apakah orang langsung tergerak untuk minum Denkau, untuk beli Denkau kan kayaknya nggak terlalu. Cuman kita ini ya ada sisi urgensinya juga karena mereka juga nggak ada jingle kan. Jadi kita buat jingle yang sekiranya orang-orang bakal ingat, hey kamu mau makan street snacks ala Taiwan, ingat Shihlin ya. Tuh, itu bisa di-scan aja suara temanku, aku nggak berani nyanyi ya. Terus untuk slogan, karena Shihlin ini statusnya sebagai cemilan, kita pengen buat bikin nyemil lagi. And the BA, harapannya ada orang-orang yang dia itu bisa mewakili bisnisnya Sheilin dari artis yang suka review makanan sampai local consumers aja gitu. Karena mereka punya suara yang besar. Bayangin kalau misalnya ada satu konsumen, dia berbagi ke teman-temannya atau teman segengnya. Teman segengnya suka dan mampu untuk membeli, otomatis mereka akan terdorong, kemarin jajan yang lo makan apa sih enak banget? Ya, Sheilin kayak gitu. Nah, terus ini ada consumer persona, kita menggambarkan kira-kira yang beli Sheilin itu seperti apa sih? Dan tentu ini pasti Audrey Sheilin udah ngerti kayak gitu. Cuman yang Audrey Sheilin-nya, butuhkan adalah sebenarnya adalah titik kritis si konsumen itu. Mereka tuh butuh konsumsi yang seperti apa, apakah bumbunya mau beragam, apakah itu cocok dengan kantong mereka, apakah ada alasan nih kenapa mereka nggak mau, pilih menu selain ayam, gitu. Jadi ini kayak it's very basic untuk customer persona. Pasti si ini udah tahu. Jadi PR-nya adalah lebih dalam ya analisisnya, Kak, gitu. Nah, ini buat innovation-nya mungkin cukup sulit untuk Shilin implementasikan ini. Cuman kalau memang dia pasarnya mau semakin rame, kita saranin untuk downsizing. Jadi kalau misalnya harga proporsinya itu, previously di angka 30 sampai 50 ribu itu bisa dikecilin, tapi tentunya porsinya juga disesuaikan kayak gitu. Terus menetralkan posisi, semua produk. Jadi jangan ada best seller. Tentunya itu menarik sih, cuman somehow kita harus menyamaratakan gitu dengan berbagai cara, nanti ada caranya sendiri. Terus Healthy Crispy Chicken, gue kemarin mungkin ini niatnya bukan untuk Allah, jadi capek sekali. Jam 5 pagi, kan lombanya kan sekitar jam 9. Tuh gue di rumah, jarak dari rumah gue ke BSD kan sekitar sejam. Gue beli ayam sama ibu gue di pasar dan gue buat healthy crispy chicken dengan resep yang seadanya. Mungkin tadi ya karena seadanya kita jadinya kayak gak maksimal gitu. We want to offer kalau misalnya orang-orang tuh sekarang preference-nya beda. Mungkin
Aku kemarin sempat dapat insight, baru sekarang ya 2024. Banyak banget mas-mas, dia tuh yang lagi pengen bangun ototnya, orang-orang gym lah ya, mereka tuh butuh dada ayam gitu kan. Gimana Shihlin bisa memfasilitasi mereka, tapi tentunya nanti produknya jadinya beda haluan dong, karena kan Shihlin kan sifatnya snacks kan, bukan healthy foods. Kayak gitu. Cuman di sini kita cuman pengen nge-highlight kalau Shirin ini ada loh versi greennya. Karena kan sekarang apa-apa kan marketingnya green, sugar free. Pokoknya yang gitu-gitu dah yang idealis-idealis gitu kan. Nah, jadi daripada kita menggambarkan goreng pakai minyak, kita goreng pakai air fryer. It's safe for your grandmas, it's safe for your parents, it's even safe for you younger generations yang harus invest kesehatan dari sekarang kayak gitu. Kita udah masakin loh, mereka sampai ngerekam gue kayak udah salting kan, udah kayak kayaknya gue udah feeling nih gitu kan. Tapi di setiap lomba, di setiap hal apapun di kehidupan ini jangan banyak berekspektasi kayak gitu. Nah, ini langsung masuk ke aware-nya. Jadi kita pengen collab sama food vlogger di YouTube, masih kurang rame gitu ya. Masih rame makan makanan ya yang main food ya, kayak ayam geprek, gorengan-gorengan UMKM kayak gitu ya. Terus program ramean beli Shihlin, mengajak teman 2 sampai 3 dengan minimal pembelian akan mendapatkan merchandise. Terus appeal promo 7 days 7 wonder. Jadi tadi ya untuk menyamaratakan penjualan produk yang unik itu, mulai dari cumi, ubi, apalagi dah, apalagi ya, ayam, nasi dan lain-lain. Senin promosi ayam, Selasa promosi jamur misalnya, Rabu promosi ubi. Jadi ganti-gantian gitu kan. Terus buat ask itu sebenarnya ya ini solusinya Shilin udah tahu kok gitu ya. Cuman mungkin gitu tadi jangan terlalu banyak solusi tapi bener-bener highlight yang Shilin belum pernah lakukan daripada apa yang Shilin harus improve. Karena kalau improve kayaknya mereka udah ngerti sih. Ya gue tahu maksud gue kurang tapi nanti gue akan tambahkan dan kayaknya kita nggak usah nambahin di lomba ini gitu kan. Mereka pengen yang salah satu was-was yang bener-bener mana nih gap yang Shirin bener-bener nggak tahu dan nggak sadar. Nah, itulah tugas orang-orang yang ikut lomba ini gitu. Terus juga ada free tester gitu ya. Apakah free tester itu akan boncos atau mengundang orang-orang? Karena kadang di supermarket itu ketika FMCG pada berkompetisi gitu ya, mbak-mbak FMCG itu sampai bilang, Mbak mau coba kopi ini nggak? Nah, nanti tujuannya adalah biar gue beli seset kopi itu karena kopinya lebih enchanting, lebih beragam daripada pesaing FMCG lain. Terus juga membership community, lebih ke akses loyalitas ya. Ya nanti ada kontak telegramnya sih. Mungkin informasi tentang seputar ayam, promosi Sheilin ada di telegram tersebut. Karena kadang kalau gue baca sebagai visitor mall yang cukup rutin ke mall itu promosi-promosi dari gerai ini tuh kadang unnoticeable, nggak kelihatan gitu. Bahkan informasi kayak ngosih facai, orang-orang tuh pekanya bukan karena iklannya, tapi karena ada suara si barongsainya lagi performance gitu. Jadi ya untuk promosi Sheilin ini harus lewat jalur mana? Instagram nggak cukup, TikTok nggak cukup gitu. Harus ada apa ya saluran yang lebih bener-bener deket lagi sama konsumennya. Ini advocate, ada challenge creation produk. Tentunya ya ini kan sifatnya kompetisi ya. Nah mau nggak mau kalau challenge creation makanan, otomatis si peserta lombanya harus beli Shihlinnya sebelum dia collab sama mungkin Migacuan and other brands kayak gitu. Terus ini juga ya commonly common solutions itu kayak lebih ke company visit, internship dan challenge dan juga refresh with Shihlin. Jadi gue mikir kapan sih orang itu makan snack? Nugas bisa jadi kan. Ngobrol juga. Nonton apalagi kan. Mungkin kita cari kegiatan-kegiatan yang orang itu bakal snacking gitu. Entah nongkrong atau ngeliat view sama temen dan lain-lain. Jadi pengennya sih ya collab lah ya sama bisnis-bisnis entertainment kayak bioskop misal. Cuman bridgingnya cukup susah karena I'm sure kayak 21 Cinepark itu pasti dia pengen berdiri di kaki sendiri gitu ya. Dia jualan ayam sendiri, dia jualan fish and chips sendiri, nggak mau ambil dari mitra lain. Mungkin rencana anggarannya ini kira-kira sebenarnya lebih oke kalau teman-teman tuh bisa memplotting anggaran pengeluarannya sama anggaran pemasukan ya per tahun tuh berapa dan kondisi bisnis pasca menggunakan solusi-solusi dari kalian kayak gitu. Ini yang timeline implementasi program, pastiin teman-teman bisa ngejawab prioritasnya apa sih ketika menjalankan solusi ini. KPI juga per tahun atau bisa dibuat customize sih per bulan bisa ataupun lebih kecil lagi. Ini risk and manajemennya
risk and mitigation, KPI tidak tercapai, monitoring. Pasti orang-orang udah tahu lah ya. Please banget guys dari PPT gue belajar untuk cari gap yang bisnisnya ini nggak ngerti. Jadi kan harus lebih pintar daripada ownernya. Itu yang lebih bukan pintar, lebih kritis daripada si ownernya tadi. Gitu deh, alhamdulillah nggak lolos. Tapi jujur gue sangat-sangat proof banget sama lombanya Brexplore. Kenapa? Makanannya dari Shihlin ada, dapur Solo ada, bahkan gue first time minum minuman Shihlin di lomba ini. Terus juga LO-nya keren-keren banget. Apa ya? Ya, sangat-sangat nyaman di situ. Overall gitu sih dari gue, semoga bermanfaat. Bagi yang mau PPT-nya atau bahkan papernya boleh minta ke gue aja lewat email adzra322@gmail.com atau komen di bawah aja gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat ya manfaatin waktu kuliahnya soalnya makin gede nanti makin bingung gitu ya. Lebih baik kita tempa diri kita dengan banyak chances, opportunities, nanti baru kita akan mengenal diri kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.